warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya absen dulu. Ahmad Rofiki hadir. Afifah Alvin Fahri Ardinur Rahman. Tidak ada. Dewi Aini Haikal Ketika Iqbal Maulidi Zuki M. Halili M. Akisa ada Azam Muhammad Hidayat Muhammad Ali Fitri Muhammad Rizalullah Rianto Sofiani. Oke, pada dulu kita sudah pembukaan alhamdulillah. Oke, kita masuk kepada materi yang kemarin sebenarnya sudah kami jelaskan. Ini kita bahas lagi. Jadi materinya adalah gula. Cek di US-nya. Gula baur. Coba saya tanya, apa itu gula baur sendiri? Para gimana? Para sahabat Nabi Muhammad. Para pengganti yang mendapat mengganti sebagai apa? Pemimpin atau khalifah. Para pengganti yang mendapat petunjuk menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin negara dan pemimpin umat Islam. Kalau rasulnya tidak bisa diganti dalam kepemimpinannya, karena rasul itu, Rasulullah itu, Nabi itu hanya diutus. Jadi kalau Nabi Muhammad itu ada 3 tugas. Yang pertama memimpin pembawa risalah, yang kedua memimpin negara, yang ketiga memimpin umat Islam. Tetapi para rasul ini hanya 2, memimpin negara dan umat Islam. Ada berapa presiden? 4, 1. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga siapa? Bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ini semua sahabat Rasulullah. Nanti kita cek, lihat, ada videonya, yes. Ada videonya nanti cek bagaimana Khalifah Abu Bakar itu dan pemimpin umat Islam, ya. Setelah lihat video, santai menyimak, kita bahas lagi satu persatu. Oke? Mari ya, cek. Jujur, berani, dan teguh pendirian, serta dermawan dan suka menolong.
Masa kecil dan masuk Islam. Abu Bakar lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi. Sejak kecil, beliau dikenal sebagai pribadi yang cerdas, pandai berdagang, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Beliau dihormati oleh masyarakat Mekah karena sifatnya yang jujur dan adil. Pada tahun 610 Masehi, di usia 37 tahun, Abu Bakar menjadi salah satu orang pertama yang memeluk agama Islam. Beliau terkesan dengan akhlak Nabi Muhammad SAW dan keyakinannya pada ajaran Islam. Peran penting dalam sejarah Islam. Sejak memeluk Islam, Abu Bakar menjadi pendukung setia Nabi Muhammad SAW. Beliau membantu menyebarkan agama Islam dengan berdakwah dan membela Nabi dari serangan kaum kafir Quraisy. Berikut beberapa peran penting Abu Bakar dalam sejarah Islam. Membeli sumur bumi. Sumur ini merupakan sumber air penting di Madinah dan dikuasai oleh orang Yahudi. Abu Bakar membelinya dan kemudian mewakafkannya untuk umat Islam. Mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam hijrah. Abu Bakar setia menemani Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Nabi. Memimpin umat Islam dalam perang Badar. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, beberapa suku Arab memberontak dan ingin keluar dari Islam. Abu Bakar memimpin pasukan Islam untuk umat Islam dalam perang Badar. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, beberapa suku Arab memberontak dan ingin keluar dari Islam. Abu Bakar memimpin pasukan Islam untuk melawan mereka dan berhasil mengembalikan stabilitas. Memimpin sebagai khalifah pertama. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat berkumpul di Saqifah untuk memilih pemimpin baru. Abu Bakar dipilih sebagai khalifah pertama atas dasar kesepakatan bersama. Kepemimpinan yang bijaksana. Sebagai khalifah, Abu Bakar menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana dan adil. Beliau fokus pada beberapa hal, yaitu memperkuat persatuan umat Islam. Abu Bakar berusaha menyatukan umat Islam yang terpecah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Memperluas wilayah Islam. Beliau memimpin pasukan Islam untuk menaklukkan wilayah-wilayah baru dan menyebarkan agama Islam. Membangun sistem pemerintahan. Baca dulu ya, kita review makanan besok tulis, cek. Ada beberapa poin penting tentang Khalifah Abu Bakar. Yang pertama tadi dijelaskan dalam video tersebut, membelit. Ya, berarti maknanya membelit. Pada waktu itu kan di Mekah itu kan kering, Madinah kering. Ya, itu. Jadi ada orang non-Islam itu punya sumur, setiap harinya sumurnya dijual ketika mau karena airnya itu. Ketika mau diambil airnya, orang-orang datang untuk membeli. Tapi pada waktu itu sumurnya dibeli, kemudian diberikan secara gratis kepada umat Islam pada waktu itu. Paham ya? Apa yang pertama? Yang kedua, setia atau menemani Nabi Muhammad saat hijrah. Sahabat yang menemani Nabi Muhammad saat hijrah itu adalah hanya Abu Bakar. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal beliau adalah jiwanya terancam sekali jiwanya. Kemudian beliau rela mengorbankan jiwa dan raganya, nyawa-nyawa itu. Kemudian juga memimpin perang Ridha yang namanya perang Ridha. Ini namanya perang Ridha. Di perang Ridha itu adalah
perang di mana ketika Nabi Muhammad meninggal. Kemudian berikutnya adalah menjadi khalifah, walaupun pada waktu itu Nabi Muhammad itu tidak menunjuk Abu Bakar, tetapi memilih Abu Bakar atas kesepakatan bersama antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Paham ya? Katgas, sudah melihat? Sudah melihat? Dan ada yang besar. Tadi ada beberapa poin bagaimana Umar itu sangat keras dengan Islam, bahkan tidak mau memeluk agama Islam pada awal-awalnya. Tetapi ketika pada akhirnya itu ternyata Umar itu adalah salah satu yang didoakan oleh Rasulullah. Rasulullah kan berdoa, ya Allah, Islamkanlah salah satu di antara kaumku, Umar bin Khattab atau Umar bin yang disebut dengan Abu Jahal itu. Ternyata doanya terkabul. Jadi Umar bin Khattab masuk Abu Jahal tidak tetap jahat. Jadi ada beberapa pentingnya di sini pada pemerintahan Umar dengan khalifah. Tapi pada pemerintahan Umar itu Umar sangat luar biasa karena dikenal sebagai singa pada pasir. Yang disebut singa pada pasir itu pandai berperang, berani, tegas, jahat, tapi pakai pedang. Kalau yang lain memeluk Islam pada waktu itu dengan sembunyi-sembunyi, tetapi tidak bagi Umar. Sangat berani Umar itu. Nah ternyata ketika Umar memeluk Islam, apalagi sebagai khalifah pada waktu itu, Islam terjadi perkembangan sangat luar biasa, atau dikenal dengan Futuhul al-Islam. Terjadi secara besar-besaran orang-orang memeluk agama Islam. Itu Umar, itu luar biasa, sangat berani. Kemudian ada beberapa bahasa Melayu julukan yang disebut dengan Al-Faruq, pembeda. Jadi hanya Umar yang yang berani mengingatkan Rasulullah, mana pembeda, benar. Itu tentang Umar. Sebelum masuk ke Utsman, kita cek ada pertanyaan. Ya, betul. Kenapa Umar mau membunuh Rasulullah? Kenapa? Kenapa mau membunuh? Coba ada yang mau jawab? Silakan disinggung. Di awal Umar tidak memeluk agama sampai peristiwa Islam itu kan dilakukan penyebarannya secara sembunyi-sembunyi kurang lebih lamanya 3 tahun. Pada waktu itu Umar masih belum Islam. Umar sangat taat terhadap ajaran nenek moyang. Taat dengan nenek moyang. Jadi kenapa mau membunuh? Karena Rasulullah dianggap sebagai pemecah belah dari semua orang-orang yang memeluk, yang ikut ajarannya ini ya, dan lain. Kemudian diubah musuh Rasulullah. Umar jadi emosi, pegel. Apa makanya musuh Rasulullah? Ada apa? Kenapa?
videonya, Umar itu sangat ingin membunuh, bahkan diaulah yang bicara langsung. Tetapi saat ketika berdoa dua Umar ini, kenapa Rasulullah berdoa? Karena kedua Umar ini adalah sangat disegani di tanah Arab, sangat disegani di tanah. Jadi sangat disegani, ditakuti, memberani dua-duanya, sangat disegani. Itu ya. Kemudian kita masuk, lanjutkan berikutnya, mana sebelumnya? Masuk kepada khalifah. Khalifah yang nomor berapa? Sama seperti tadi. Kita lihat dulu videonya, rangkum poin-poinnya, nanti kita bahas bersama-sama. Oke? Siap. Oke, lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah laki-laki yang hebat, memiliki nama besar dalam sejarah dunia. Namun capaiannya tidak banyak dikisahkan. Tidak seperti Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bukan berarti capaiannya telah mengkereng dari kedua pendahulunya. Beliau juga pahala dalam arti sebenarnya. Beliau adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan adalah salah seorang yang paling pertama menerima Islam, beriman kepada Rasulullah, dan mendukung perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwasannya Utsman bin Affan adalah laki-laki keempat yang menerima dakwah Islam. Utsman radhiyallahu anhu lahir dari kabilah Umayyah, kabilah kaya dan terkemuka di suku Quraisy. Beliau memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi, namun beliau seorang laki-laki sederhana dan rendah hati. Ketika ayahnya meninggal, sang ayah meninggalkan warisan besar untuk Utsman radhiyallahu anhu. Beliau diwariskan bisnis keluarga. Bisnisnya terus berkembang hingga beliau menjadi salah seorang terkaya di Makkah. Laki-laki Quraisy ini dikenal dengan gelaran Zulnurain, yaitu pemilik dua cahaya, karena beliau menikahi dua orang putri Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Sayyidah Ruqayyah. Setelah Sayyidah Ruqayyah meninggal, Utsman dinikahkan oleh Nabi dengan putrinya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum juga meninggal di masa Rasulullah SAW menyebarkan dakwah Islam. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melakukan 2 kali hijrah. Yang pertama ke Habasyah. Di sana beliau sukses dalam berbisnis. Namun 2 tahun kemudian beliau kembali ke Makkah. Karena Islam berturut-turut, yaitu Ruqayyah dari Ummu Kulsum. Utsman bin Affan menjadi seorang khilafah orang suci yang ketiga ketika berusia 70 tahun setelah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dengan masa kepemimpinan yang paling lama, selama menjadi khalifah, banyak sekali prestasi-prestasi yang didapat. Berikut kisah prestasi Utsman bin Affan selama menjadi khalifah. Satu prestasi Utsman bin Affan selama menjadi seorang khalifah di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Modifikasi Mushaf Al-Quran. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, pembentukan Angkatan Laut. Yang keempat, perluasan wilayah Islam. Prestasi Utsman bin Affan yang pertama adalah modifikasi Mushaf Al-Quran. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah sangat luas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbedaan pembelajaran Al-Quran di beberapa pelosok wilayah. Perbedaan itu meliputi susunan suratnya atau lafal atau dialeknya. Salah seorang sahabat bernama Zaid bin Yaman melihat perselisihan antara tentara Islam ketika menaklukkan
Ustaz Armelia dan Asep. Supaya tidak terlalu panjang, saya yakin kalian sudah mencatat kira-kira apa saja poin-poinnya atau prestasi yang diraih oleh Khalifah. Keras, Khalifah. Ngomong ya kan. Jadi ada beberapa tadi prestasinya oleh Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama apa? Apa? Komunikasi. Ini sampai sekarang masih dirasakan manfaatnya. Sebelumnya sudah dikumpulkan oleh Khalifah Abu Bakar atas saran Umar bin Khattab dan dicatat langsung oleh Zaid bin Harisah pada itu. Tetapi hanya dikumpulkan, tidak ada harta, biarnya tidak ada semuanya. Nah, ketika kepemimpinan Utsman diam lagi, dilengkapi, dikodifikasi, kemudian diberi harta semuanya, sehingga bacaan orang-orang nanti yang ditinggalkan sampai sekarang tidak pernah berbeda. Kalau tidak ada harkatnya kan mungkin tafsirnya nanti berbeda. Tapi pernah lengkap dari zaman pada waktu itu, zaman sahabat itu Rasul sampai sekarang kita aman. Kalau bacaan Fatihah itu ya itu saja sampai nanti di hari kiamat, sampai beberapa tahun nanti di belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi itu berada di Madinah, di tempat makam Rasulullah. Di masjidnya itu diperbaiki, diperbesar, diperfokus, direnovasi. Itu juga prestasinya pada pemerintahan Khalifah keras, Khalifah fokus. Silakan Utsman, silakan Abu Bakar, Umar benar. Sudah lewat. Jadi renovasi Masjid Nabawi. Tahu renovasinya apa? Memperbaiki. Apa tempat boleh? Oke, lagi apa? Kemudian berikutnya apa? Pembentukan angkatan laut. Ini yang paling penting. Pembentukan angkatan laut. Kalau cerita sedikit, laut atau di Indonesia itu Tentara Angkatan Laut AL, kan bentukan AD, AL, AU, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat. Kenapa sampai dibentuk Angkatan Laut? Kira-kira kan begitu. Kalau cerita pada pemerintahan Umar bin Khattab, kan tidak kan disampaikan. Tadi sudah disampaikan bahwa pada pemerintahan Umar bin Khattab itu terjadi secara besar-besaran Islam. Banyak orang yang memeluk agama Islam sampai ke berbagai daerah atau negara keluar. Maka bila entas laut, bila asal hubungan tidak alihkan asing, maka dibutuhkan angkatan laut. Kalau sudah angkatan laut, kita sudah masuk ke ranahnya orang-orang yang memang ahli atau bidangnya di angkatan laut. Itu ya, memang penting karena Islamnya sudah nyebar ke seluruh dunia, negara. Yang terakhir apa? Ya, kurang lebih sama antara
persamaan antaranya Khalifah Abu Bakar